Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Baik-baik saja bukan? Bukan. Gue bikin video ini lagi nunggu, sebenarnya gue nunggu tensi darah gue normal, gula darah gue normal. Tanggal besok itu gue harus kembali ke dokter mungkin untuk bikin rujukan buat ini dieksekusi, dioperasi kayaknya. Sebelah kiri sih, karena udah ada buram dua-duanya gara-gara gula nih teman-teman. Jadi dan gue tidak biasa menunggu gitu. Gue orangnya yang tidak biasa menunggu tanpa melakukan sesuatu. Jadi di tengah-tengah waktu gue menunggu buat apa namanya, buat dapat rujukan atau buat kapan untuk kira-kira bisa dilaksanakan pengobatan mata gue. Kita bikin konten aja nih dan gue coba bikin afiliasi, tetap gue jalani dengan keterbatasan gue. Dan semalam alhamdulillah gue dikasih ilham, Allah ngasih ilham ke gue bahwa coba nih gue kasih video yang memang jok-jok pendek gitu. Dari luar kebetulan dia tuh bikin kontennya tuh baca berita, tapi gue melihat itu adalah satu jok ya. Kalau gue bilang jok pendek aja lah, daripada gue nanti bilang itu adalah one liner, mind blowing atau para prosdokian, gue tidak mengerti juga. Takut salah gue ngucapin istilahnya. Pokoknya kalau gue bilang itu jok pendek dan jangan sangat sakti. Gue bikin lah jokes dari dia, itu ada yang joknya gue ini adalah apa namanya, apa yang selalu ada di tengah-tengah koneksi, connection ya. Terus dia jawabnya huruf N. Oh kalau gitu coba gue Indonesiakan nih. Gue di Indonesia kan yang gue saat itu di otak gue adalah ngambil yang rame, yang kerusuhan. Kerusuhan pas gak tuh? Kira-kira S-nya itu masuk di tengah gak? Keru 4 kiri, Wuhan 4 kanan. S-nya ada di tengah, berarti huruf kelima. Jadi di tengah-tengah kata. Nah itu akhirnya gue pakai eh, dia selalu ada di tengah-tengah kerusuhan. Terus huruf S gue bilang itu. Ada yang mengerti, ada juga yang menghujat satu orang. Nggak guna katanya gitu. Ya gue sih alhamdulillah ya, Allah sudah kasih gue apa namanya, tidak sakit hati untuk hal-hal seperti itu, karena dulu juga udah pernah sering banget dihujat sama orang. Alhamdulillah. Tentang matematika gue. Yang gue berpikir gini, berarti ketika gue kemarin semalam itu tadi pagi itu gue lihat ada komen yang menghujat, berarti konten gue udah masuk. Karena juga viewer udah 10.300. Berarti ada yang menghujat, berarti memang ada haters, sudah mulai ada haters, baru konten pertama kali naik. Karena semalam baru ketemu, kontennya baru ketemu semalam, dan itu gue coba alih bahasakan ke bahasa Indonesia, gue sesuaikan dengan jokes-jokes di sini, dan akhirnya gue dapet. Teman-teman bisa lihat di short ini juga ada, di short apa namanya, short video juga ada di YouTube ya. Ada, teman-teman bisa cari itu. Gue pakainya pakai jaket kulit sama pegang mic sama topi itu. Nah itu kayak gitu tuh gue, untuk stylenya, untuk brandingnya gue begitu. Nah itu gue coba dan masuk, dan gue bikin kedua memang gagal. Gue udah tahu ketika pertama berhasil nggak seterusnya berhasil, karena memang dia sendiri lagi cari apa namanya, viewernya si konten ini, dan viewer lagi cari kontennya, jadi sama-sama mencari, belum ketemu nih kalau gue bilang gitu. Tapi gue tetap tetap coba istiqomah di situ ya, karena gue punya prinsip apa namanya, jangan menyerah sama keadaan, biarkan keadaan yang menyerah padamu. Kalau gue berpikir gitu, jadi begitu dihujat atau apa, ada viewer atau enggak, gue tetap bikin kayak begitu. Mau dibilang garing atau segala macam, iya, karena itu berarti lo sudah beda dengan yang lain. Ingat bahwa gue selalu ingat banget omongan Panji ketika dia bilang di sosial media atau dimanapun ya, itu memang lu nggak harus lebih bagus dari orang, tapi lu harus lebih beda dari orang. Itu yang gue pegang. Bahwa di sini sekarang gue coba bikin beda jok-joknya dengan yang lain, gue coba itu. Karena memang di video kan lu nggak masalah, lu mau jokodian atau gimana, silakan aja. Lu bukan lagi stand up posisinya gitu. Lu cuma makanya gue kadang-kadang disebut stand up komedian agak-agak berat buat gue mendingan disebut komedian aja, nggak usah pakai stand up. Nah itu yang gue coba, dan gue coba bawakan itu, dan gue lagi memang ditunjukinnya ke situ. Let it flow kalau gue ya. Dimanapun lo berada saat ini, di posisi manapun, Allah sudah menghendaki itu, lo coba berbuat yang terbaik. Kalau memang Allah nggak mengizinkan, lo nggak bakal lama di situ. Kayak gue waktu di stand up, gue nggak lama, cuma 2012, 2013 gue udah mulai tarik diri dari stand up, karena memang beberapa beberapa senior, bahkan ada mereka terus secara jelas mereka bilang bahwa gue tidak lucu ya, gue tidak sakit hati, tapi juga akhirnya gue membuktikan bahwa
Ketika gue meninggalkan stand up 2014, gue cuma bilang gini, satu saat kita bakal ketemu, kita bakal satu frame. Lo dengan jalan lo, gue dengan jalan gue. Yang akhirnya gue ketemu matematika komedi kan. Bahwa itu bukan dengan format stand up, iya, tapi apa namanya, dengan bukan stand up, tapi dia kan komedi posisinya. Nah itu yang gue jalankan. Nah, terus dengan pengembangan konten-konten yang udah ada dari 2014 sampai sekarang kan eh, gue juga agak-agak, gue sendiri agak-agak bosen ya dengan konten yang biasa, tapi karena gue sudah personal brandingnya adalah guru matematika, ya gue tetap matematika itu ada, dan memang gue tetap itu jadi daily konten gue setiap hari yang memang harus gue produce, gue harus buat terus itu, karena sekarang ini matematikanya bukan ke komedi lagi, gue lebih ke matematikanya yang memang untuk membuka nalar sih. Karena beberapa konten kreator matematika yang gue pernah lihat videonya adalah eh, kenapa TKA matematika jeblok kemarin, karena memang dipaksa untuk bernalar dari soal-soal TKA-nya ya. Sedangkan beberapa murid masih belum siap nih untuk bernalar gitu, yang gue lihat dari beberapa juga perkalian perkalian di bawah 10 juga masih anak SMA ya, masih banyak beberapa konten yang lihat bahwa masih pada bingung, perkalian di bawah 10 loh masih pada bingung. Dan akhirnya gue putuskan ya sudah, nggak apa-apa, viewernya ada ataupun tidak, gue sudah tidak konsen ke situ. Yang gue cuma mau konsen jawaban gue benar, itu aja sih gitu. Jawaban gue bisa dimengerti. Dari beberapa orang yang sudah coba DM gue minta apa anaknya les sama gue, atau mereka juga minta belajar segala macam, ternyata memang mereka suka dengan stylenya gue. Gue kan masih pakai style lama nih, coret-coret segala macamnya, masih pakai gaya-gaya begitu gue. Dan itu yang memang gue mau coba share ke gen sekarang nih, Gen Z atau apalah itu ya. Gue mau share begitu. Makanya begitu mereka bilang, kenapa sih nggak lo jelasin? Gue ngerti. Gue nggak ngerti kenapa gue juga tidak menjelaskan. Sampai akhirnya kemarin Ilu datang bawa anaknya, dan gue bilang, oh ternyata Allah mungkin menghendaki penjelasan itu lewat anaknya si Iru, dan itu jadi satu konten yang bisa dikonsumsi oleh seluruh usia ya, buat semua umur jadinya. Kalau memang dia salah, ya berarti salahkan aja ke gue sebagai gurunya gitu. Kemarin gue bilang gitu, anak lo nggak salah, anak lo cerdik, gue bilang, tapi biar kesalahan itu dilimpahin ke gue secara 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 itunya ya, secara apa namanya, secara kontennya ya, sorry, orang bakal ngeliat itu. Nah gue bikin ke situ, dan gue terus mengembangkan konten-konten gue sampai akhirnya semalam gue dikasih ilham bahwa coba nih, dikasih lah, ditunjukin lah gue video-video, nggak tahu tiba-tiba nyangkut ke situ videonya, dan gue merhatiin ini bukan sekedar berita biasa, gue bilang ini jokes, ini tuh short joke, bahkan gue bilang ini one liner, bahkan gue pelajari lagi, jangan-jangan ini para prosdokian. Para prosdokian lo harus balik lagi ke setup. Jadi begitu udah selesai pancan, ini setupnya apa nih gitu, lo harus balik lagi ke situ. Itu yang kalau gue tahu itu para prosdokian. Apapun itu istilahnya, maaf kalau gue salah. Nah itu ke situ yang gue bilang, gue harus coba ini. Dan gue coba mengalih bahasakan itu, menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam jokes yang mengindonesia banget. Itu PR-nya salah satu challenge buat gue, tapi gue tidak menyerah. Maksud gue, di situ adalah tantangan gue. Dan orang mungkin akan berpikir bahwa itu cuma jokes gue gitu. Tapi kan gue tidak mengaku itu jokes gue ya. Gue cuma beberapa kali di video bilang, di live bilang, atau di YouTube ini video-video panjang, gue bilang bahwa itu gue ngambil dari beberapa sosial media gitu. Jadi nggak pure joke gue, tapi pada akhirnya gue cuma ngambil tipenya doang, cuma ngambil premisnya doang, dan itu gue cadur, gue pakai dengan jokesnya gue gitu. Jadi sebenarnya sih jokes gue juga, cuma rumusnya aja sih yang gue ambil. Kayak semalam itu ada jokes yang tentang dia selalu ada di tengah-tengah koneksi hubungan. Kalau bahasa Inggris kan connection ya, bahasa Inggrisnya huruf N, dia bilangnya gitu. Nah akhirnya gue coba kalau masuk ke Indonesia jokesnya apa ya. Gue di otak gue saat itu yang kelewat adalah kerusuhan. Gue coba, dia selalu ada di tengah-tengah kerusuhan, gue bilang. Huruf S, itu kan S kan posisinya huruf kelima. 4 kiri, 4 kanan, dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah itu yang gue pakai. Beberapa kayaknya sih pada ngerti, cuma ada satu orang yang ngerti, dia sampai bilang nggak guna katanya. Ya gue sih tidak sakit hati juga, karena kan memang beda, masih 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 belum gue apa namanya, gue gencarin nih jokesnya, dan masih beda provinsi posisinya kan. Dan gue sadar, dan gue juga sudah punya pengalaman gitu dihujat orang, zaman-zaman matematik gue dihujat orang
sering dihujat orang, akhirnya alhamdulillah dengan terbentuknya itu sampai sekarang ya cuek aja gue nya. Nah itu sampai situ teman-teman. Jadi sekarang gue coba coba terapkan dengan konten-konten yang jok-jok pendek. Kebetulan udah asar, gue mau sholat asar dulu. Nanti kita sambung lagi di episode mendatang. Susah banget kalau bikin video ini YouTube gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.